Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada siyam fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan hari-hari di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik bagi kita dalam penghambaan diri kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita akan coba mengkaji, menguji dan mengaji diri kita supaya kemudian kita paham tentang siapa diri kita dan kemudian untuk apa kita hidup di dunia ini, dan kemudian kita perjalanan kehidupan yang dijalani semata-mata adalah untuk persiapan hidup di masa-masa berikutnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan yang sangat syarat dengan kehidupan kita. Kenapa kita harus mengetahui tentang pertanyaan ini? Tujuannya adalah supaya kita menyadari bahwa kita ini adalah semata-mata hamba Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan itu adalah yang pertama adalah kita berasal dari mana? Yang kedua, saat ini kita sedang di mana? Dan yang ketiga, setelah saat dan kehidupan di dunia ini, selanjutnya kita akan kemana? Ketika pertanyaan ini dapat terjawab oleh kita, maka kemudian sisi positif atau manfaat untuk kita akan lebih menyadari bahwa kita ini betul-betul adalah hamba Allah, bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, bahwa kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ketika kita mengetahui atau lebih memahami kita ini berasal dari mana, pertanyaan ini adalah sangat berpengaruh terhadap sikap kita. Ketika kita mengetahui kita berasal dari mana, jawaban yang spontan kita akan sampaikan, kita terlahir dari rahim ibu kita. Tetapi ketika jawaban ini yang tersampaikan, maka akan muncul pertanyaan berikutnya. Nah, ibu kita dari mana? Dan selanjutnya, ibu kita terlahir dari ibunya, dan ibunya ibu kita terlahir dari ibunya lagi, dan selanjutnya, maka tidak akan terjawab secara lebih detil dan pasti. Yang pasti adalah Al-Quranul Karim yang menunjukkan kita bahwa kita adalah terlahir dari ibu kita, dan yang
menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah sampaikan yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berperan, yang menjadikan kita, yang menghidupkan kita, yang menyimpan diri kita, raga kita di dalam rahim ibu kita sekian lamanya, 9 bulan 10 hari. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyimpan di dalamnya. Kalau kita fahami dengan kondisi kehidupan di luar rahim seperti di dunia ini, betapa pangap kita bergelut setiap saat dengan cairan-cairan yang ada di dalam kandungan ibu. Maka ini adalah sebagai sebuah renungan tersimpan di dalamnya bagaimana ibu kita mengandung dengan susah payah. Allah jelaskan di dalam ayat-ayatnya. Jadi Allah lah. Jadi kalau kemudian ada yang bertanya, dari mana berasal dari kita? Diri kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah menjadikan kita di alam sana, di alam sebelum dunia ini. Maka Allah menyampaikan di dalam ayat tadi, la ta'lamuna syai'an, tak mengetahui apapun jua. Kita tidak mengetahui segala sesuatu kecuali Allah sampaikan di dalam firman-firman-Nya. Selanjutnya dalam ayat berikutnya Allah sampaikan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah sajalah kemudian menjadikan terhadap diri kita pendengaran, penglihatan, dan hati. Untuk apa? La'allakum tashkurun. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Jadi 3 sarana yang telah Allah siapkan. Yang tadinya manusia tidak diberikan pengetahuan apapun, tak mengetahui segala sesuatu apapun, tapi dengan 3 sarana ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Bagaimana mungkin? Lagi-lagi ini kekuasaan Allah. Allah hanya menciptakan penglihatan, Allah menciptakan pendengaran, dan Allah menciptakan hati bagi manusia. Untuk apa? Untuk supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan menjelaskan tentang hal ini secara khusus dalam tema tersendiri. Bagaimana sesungguhnya manusia mampu memanfaatkan pendengaran, kemudian penglihatan dan hati untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Tapi pada kesempatan ini kita akan membuktikan bahwa kita berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui cara-cara Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kemudian manusia terlahir ke alam dunia ini. Yang kedua, pertanyaan berikutnya, sekarang kita sedang berada di mana? Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat penting bagi kita untuk kita jawab, sehingga kita mendapati pada satu kesimpulan apa sesungguhnya peran kita ketika kita di dunia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika terlahir ke alam dunia, ayat-ayat Allah sajalah melalui tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mengetahui apa tugas dan peran kita ketika kita sudah terlahir ke alam dunia. Jawabannya sebagaimana tadi di mukadimah disampaikan dalam salah satu ayatnya, bahwa peran kita, tugas kita cuma satu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Al-ibadah. Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka bagaimana cara beribadah? Apa saja yang wajib kita lakukan dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana ibadah yang termasuk kategori kriteria yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dijelaskan dalam paparan sebelumnya, bahwa kita dalam hidup ini diatur dengan aturan Allah. Allah yang memerintahkan, Allah yang membuat aturan, dan Allah yang membuat kriteria, dan Allah yang akan menerima ibadah kita di sisinya. Maka kapan itu dilakukan? Ketika di dunia. Maka disinilah tempat kita berjuang, tempat kita berupaya, berikhtiar maksimal, supaya kehidupan ini hari-harinya senantiasa bernuansa ibadah kepada Allah. Maka kita hidup tidak hanya di masjid saja, kita hidup tidak dalam majelis taklim saja. Hari-hari kita semuanya adalah konteksnya bagaimana termasuk kategori ibadah di sisi Allah. Di rumahkah, di tempat bekerjakah, di jalan, di pasar, atau di mana saja. Bagaimana kemudian keterikatan kita dengan Allah, keterikatan kita dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang akan menentukan apakah kiprah kita di dunia semata-mata dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Allah telah menurunkan, telah mengatur sedemikian rupa dengan syariatnya, yang kita tahu bagaimana kemudian Islam mengatur tentang kehidupan kita dari seluruh aspek lini kehidupan kita. Maka kemudian syariat Islamlah yang sangat pas untuk mengatur kehidupan kita. Karena syariat Islam telah menetapkan, telah menentukan kepada kita bagaimana kemudian manusia, kita semua menjalankan hal-hal berkaitan dengan yang wajib. Bagaimana kemudian kita berperilaku sesuai dengan sunnah dan tuntunan Rasulullah SAW. Bagaimana kemudian kita mensikapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan yang mubah dalam kehidupan ini. Di dalam syariat Islam ada ketentuan tentang sesuatu yang mubah. Bagaimana sikap kita? Kemudian bagaimana sikap kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang terikat dengan syariat Allah, mensikapi tentang hal-hal yang makruh dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu konteks bagaimana kita tahu tentang kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas yang satu. Apa tugas kita? Al-ibadah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini koridor atau bagian yang harus kita jawab berkaitan dengan pertanyaan sekarang kita sedang di mana. Dan kita tahu kita sedang menjalani hari-hari kita hidup di dunia yang telah Allah tetapkan jangka dan jarak waktunya. Batas waktunya telah ditetapkan. Cuma masalahnya kita tidak tahu kapan kita berakhir dari kehidupan ini. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di tatkala ajal itu telah tiba, maka kemudian kita tidak bisa menawar-nawar kepada Allah. Ya Allah, jangan dulu mati, saya belum siap. Ya Allah, sekarang saja mati, saya kok sengsara begini hidup di dunia. Tidak bisa. Nah, oleh karena itu, bagaimana kemudian kembalikan kepada pertanyaan tadi, hidup kita sekarang terikat dengan syariat Allah. Supaya apa? Supaya kehidupan di dunia saat ini kita senantiasa beroleh ya pahala dan kebaikan balasan kelak di akhirat. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita menjawab pertanyaan yang ketiga. Apa pertanyaannya? Setelah hidup di dunia kita mau kemana? Kita hendak kemana? Maka pertanyaan ini wajib kita jawab. Tatkala pertanyaan yang kedua tadi kemudian kita bisa menjawabnya, dan kemudian dengan rentetan penjelasan tadi, maka kita tidak terlalu susah untuk menjawab tentang pertanyaan yang ketiga ini. Tatkala kehidupan di dunia, dari pertanyaan yang kedua tadi, kita bisa menjawab dan melaksanakan
tentang hal-hal yang menjadi penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita, apa saja yang harus dilakukan ketika di dunia, kita ingat bahwa ada penjelasan tentang ad-dunya mazra'atul akhir, bahwa dunia ini adalah kehidupan di dunia ini semata-mata adalah kita sedang menanam bagaimana kelak di akhirat kita akan mendapatkan hasilnya. Maka perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, wabil khusus kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah firmankan di dalam ayatnya surat Ali Imran 102 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu mati dari dunia ini, atau kamu mati di dunia ini, kecuali menjadi orang-orang yang muslim, menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah, siap diperintah dan dia siap dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Demikian, mudah-mudahan 3 pertanyaan besar ini kita dapat menjawab dan kemudian teraplikasi dalam kehidupan untuk menggapai, meraih kehidupan kelak di akhirat, menjadi orang-orang yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.